Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa dalam program RIP 2020, sebuah program yang dilaksanakan oleh Elios Theological School dan BIC Sydney yang akan kami lakukan secara maraton sampai tahun 2020 itu berakhir. Saya Erna Dumais dari Sydney yang akan memandu acara ini. Saudara-saudara, program ini kami namakan RIP 2020 karena sebentar lagi kita akan menutup tahun 2020 dan kita akan masuk di dalam new chapter di dalam tahun 2021 dan 8 hari lagi kita akan mengubur tahun 2020. Saudara-saudara, topik yang akan kita perbincangkan hari ini adalah dilarang mengucapkan selamat Natal. Mengucapkan selamat kepada seseorang terkait dengan hari raya, hari kelahiran, hari pernikahan, atau hari besar lainnya, selayaknya adalah sesuatu yang lumrah di dalam kehidupan sosial. Kita adalah makhluk sosial dan kita senang untuk memberikan semangat satu sama lain, apalagi memberi ucapan selamat sebagai tanda kita ikut bersukacita dan menghargai pencapaian seseorang di dalam hidupnya. Nah, saat kita merayakan sebuah perayaan apapun itu, kita senang apabila orang-orang di sekitar kita itu juga turut menikmati kesenangan itu dan memberi ucapan selamat kepada kita. Hal sebaliknya juga terjadi. Kita dengan sukacita memberi ucapan selamat kepada teman, saudara, atau handetolan apabila mereka merayakan hari raya tertentu di dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana dengan mengucapkan selamat Natal atau Merry Christmas? Apakah Anda pernah mempunyai pengalaman pahit dengan perayaan Natal oleh karena ada pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu yang melarang untuk mengucapkan selamat Natal kepada Anda dan keluarga? Anda memang tidak mengharapkan orang lain untuk mengucapkan selamat Natal kepada Anda, tetapi melarang orang mengucapkan selamat Natal tentu sangat melukai perasaan Anda. Di saat Anda merayakan Natal bersama dengan orang-orang yang Anda kasih. Kita akan membahasnya bersama narasumber yaitu Bapak Pendeta Wanda Dumais. Silakan Pak Wanda. Baik, terima kasih Bu Erna. Sebelum kita membahasnya, mungkin bisa disapa dulu teman-teman yang sudah hadir malam hari ini di Facebook Live kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Eric Ekel yang ada di Minnesota yang dengan setia walaupun masih pagi tapi
masih sempat untuk bergabung dengan program RIP 2020. Terima kasih Pastor. Saya juga mengucapkan selamat bergabung juga untuk Bapak Jeremy Andreas, Maranatha kembali, Pak Jeremy Andreas. Ada juga Ibu Christine di Batam, Maranatha Ibu Christine. Ada juga Pak Ulpawanto Tandipulo, Maranatha Pak Ulpa. Ada juga Ibu Marcella yang di Manado. Terima kasih Ibu sudah hadir di dalam program RIP 2020. Ada juga Pak Jeki Palembang. Terima kasih Bapak sudah hadir di dalam program RIP 2020. Ada juga Ibu Marice Ice, sorry Bu, terbawa dengan logat English. Marice Ibu dari Bandung. Terima kasih Ibu sudah hadir. Pastor Michael juga hadir ya Pak ya. Ada juga Ibu Oike Abraham yang ada di Balikpapan. Terima kasih Ibu sudah bergabung dalam program ini. Saya juga mau menyapa Ibu Rustina M. Noveni yang ada di Kutai. Terima Kalimantan kasih, Timur, di Sangatta. Ya. Terima kasih. Dan Ibu Marice Ice di Bandung. Marice Ice mengucapkan Merry Christmas. Merry Christmas Ibu Marice Ice. Baik, kita akan membahas malam hari ini terkait dengan topik dilarang mengucapkan Selamat Natal. Nah, coba kita dengarkan dulu atau lihat dulu klip berikut ini ya. Saya akan share supaya Anda mendapatkan insight dari apa yang akan kita bagikan malam hari ini. Dengarkan ya. If I become president, we're going to be saying Merry Christmas. You know, we're getting near that beautiful Christmas season that people don't talk about anymore. I'll give you a bigger Christmas present. You're going to be saying Merry Christmas again. You know, the word Christmas, I was saying Christmas. I love Christmas. Do we love Christmas? Merry Christmas has always been a tradition of America, and wanting to bring it back really brings back the feeling of the festivities of the holiday season. I, for one, prefer Merry Christmas, but Happy Holidays or Merry Christmas doesn't make a difference to me. Not everyone celebrates Christmas, so I think saying Happy Holidays or Season's Greetings is fine. You go to the stores, and they have the red walls, and they have the snow, and they even have the sleigh and the whole thing. They don't have Merry Christmas. They don't have Merry Christmas. I will always say Merry Christmas because to me Christ is the meaning of Christmas. I never say Happy Holidays because I feel it's removing Christ from the holiday, which is the whole point of celebrating. But my issue with it right now is that it's only Merry Christmas, and then we're not giving respect to the other traditions that there are. I feel like, Happy Holidays is very inclusive, and obviously America is built on multiple, so many different types of people, very diverse and very inclusive, so Happy Holidays is also a great term. I told you that we would be saying Merry Christmas again, right? Nah, saudara, dari klip yang saya bagikan, ternyata memang perdebatan sudah terjadi di masyarakat ya. Dalam hal ini diwakili oleh Amerika, negara superpower, dan masyarakat Amerika itu terbelah dua. Ini menjadi satu komoditas politik antara orang yang setuju mengucapkan Merry Christmas atau Selamat Hari Natal
Dan juga ada pihak-pihak lain yang mengatakan jangan ucapkan Natal, tapi ucapkan Happy Holidays. Gitu ya. Lalu tadi kan kita lihat di situ ada Donald Trump ketika waktu itu dia belum menjadi presiden. Dia berkampanye, salah satu topik yang dia sasarkan atau dia address kepada electoral vote-nya itu adalah, kalau saya terpilih sebagai presiden, maka saya akan menghidupkan kembali Natal itu. Mengucapkan selamat Natal itu adalah sesuatu yang harus kita ucapkan lagi dengan sukacita, bukan sesuatu yang tabu. Jadi mengapa di Amerika sendiri itu bahkan orang-orang yang mengucapkan selamat Natal sekarang, khususnya kelompok retail itu, pegawai-pegawainya takut begitu kalau ucapkan selamat Natal. Kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada orang lain yang mengunjungi toko tersebut atau bisnis Anda, maka siap-siap aja Anda dipecat. Begitu. Mengapa ini terjadi? Jadi bisnis ownernya lebih suka kamu ucapkan Happy Holidays, jangan ucapkan Merry Christmas, Selamat Hari Natal. Nah, tadi kita lihat kan ada beberapa pihak yang ditanyakan, bagaimana pendapat kamu? Ada yang katakan, ya, bagi saya mengucapkan Natal dan Happy Holiday sama saja. Tidak ada masalah begitu. Lalu ada yang katakan, oh, saya lebih baik mengucapkan Selamat Natal, karena merayakan hari Natal tanpa mengucapkan Selamat Natal menghilangkan esensi utama. Karena ini kan perayaan yang kita lakukan berkaitan dengan kelahiran Kristus. Begitu, maknanya ada di mana kalau kita tidak mengucapkan Merry Christmas? Karena Merry Christmas itu artinya menyatakan bahwa Kristus lahir di dunia ini. Tapi ada yang bilang tadi, bahwa mengucapkan Selamat Natal itu adalah sesuatu yang sebenarnya memberikan offense gitu, membuat orang yang bukan beragama Kristen itu terluka. Bukankah katanya di Amerika banyak agama-agama lain? Kan ada juga agama lain itu tidak merayakan Natal. Kenapa kalian harus memaksa orang mengucapkan Selamat Natal sehingga seolah-olah kita itu orang Kristen begitu? Nah, ini persoalan yang terjadi di masyarakat. Ini di Amerika. Nah, di Australia kemarin juga terjadi spark gitu ya. Ada kasus terbaru, yaitu ada seorang dokter dan dia mengucapkan Merry Christmas, tapi banyak orang menentang, jangan mengucapkan Merry Christmas, tapi Happy Holiday. Dia diserang habis-habisan. Dia padahal tulis di Facebooknya. Karena memang dokter ini memang dia public figure begitu ya, sudah dikenal. Kalau Wanda Dumais tulis Merry Christmas ya orang-orang santai aja. Tapi kalau Anda public figure begitu, Anda bicara sesuatu, akan memicu perdebatan kalau orang tidak setuju kan. Nah, dia tuliskan Merry Christmas di Facebooknya, lantas langsung menjadi pro dan kontra. Kamu ini mengatakan Merry Christmas ini, kamu pikir emangnya kita ini semuanya orang Kristen? Emang kita ini beragama? Nah, orang kalau di Australia juga membawa sesuatu simbol-simbol agama di ruang publik itu sangat dilarang. Entah kenapa saya lihat orang-orang di sini juga tidak suka kepada Kristen. Begitu kan? Kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana orang, dan memang saya sudah bilang kan, saya sudah meneliti hal itu. Orang sudah trennya bergerak ke arah irreligious trend begitu. Jadi sudah tidak mau disebut orang beragama, tapi tidak mau disebut ateis gitu. Begitu. Jadi tidak memilih beragama Kristen, beragama apa, tapi mereka tetap menyebut diri orang beragama.
Nah, tren ini sudah menjadi tren yang umum. Mulai dari Eropa sudah mengglobal. Saya tidak tahu tren ini akan terjadi di Indonesia. Bagaimana dengan Anda sendiri yang ada di Indonesia atau di belahan bumi yang lain? Silakan nanti tuliskan pendapat Anda di kolom komentar kami di Facebook. Bagaimana pengalaman-pengalaman Anda sendiri? Apakah Anda mempunyai pengalaman yang pahit ketika seorang melarang untuk mengucapkan Selamat Natal, Merry Christmas kepada Anda? Silahkan. Nah, kita akan diskusikan hal ini. Ya. Kita akan diskusikan hal ini ya. Baik, sudah ada yang memberikan pendapat di Facebook. Oh, belum ada ya. Ini kalau ada orang yang kalau ada orang yang menuliskan, tolong jangan menuliskan iklan di Facebook saya ya. Saya akan hapus langsung Anda. Begitu ya. Jadi Facebook kami tidak terbuka untuk iklan-iklan Anda yang bersifat apapun. Jadi ini peringatan. Saya sudah lihat ada yang menuliskan iklan ya. Saya tidak mengizinkan Anda menuliskan komen-komen yang bersifat iklan apapun, akan langsung saya delete gitu ya. Jadi kita sedang membahas topik yang berhubungan dengan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Baik, kalau begitu belum ada yang berkomentar, mungkin Ibu Erna akan memberikan beberapa pertanyaan. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, memang semuanya sudah seperti itu, sudah banyak orang sudah menganggap seperti tabu mengucapkan Selamat Natal. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat kita, Pak Wanda? Nah, ini yang terjadi sebenarnya memang ada pergeseran nilai-nilai di masyarakat kita. Begitu, yang tadinya kita sangat lugas mengekspresikan iman kita, lalu atas nama toleransi kita mulai mendegradasi, mulai mengurangi cara beriman kita. Begitu, kalau mengucapkan Selamat Natal itu melukai orang lain, lebih baik kita ganti dengan mengucapkan kata-kata yang lain. Ya, yang terjadi tadi, Merry Christmas diganti dengan Happy Holidays. Padahal kan tadi sudah disinggung oleh Bu Erna di awal, bahwa mengucapkan sesuatu kepada pihak lain itu adalah sebuah bentuk penghargaan kita sebagai manusia. Begitu, kalau saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada salah satu teman di Facebook, itu kan yang merayakan ulang tahun kan bukan saya, yang merayakan ulang tahun dia. Begitu, jadi saya turut merasakan kesenangan dia, begitu, mensupport dia atas pencapaiannya. Oh, dia bisa melewati masa-masa kritisnya atau bisa berulang tahun di tengah-tengah berbagai macam masalah yang dia hadapi, begitu. Atau saya mengucapkan happy wedding anniversary, begitu ya. Kita kan sering kali di Facebook kan seperti itu. Bahkan kalau orang tidak tahu kita berulang tahun, kita ya ucapkan aja sendiri happy birthday to me, begitu kan. Jadi ya nggak dilarang juga gitu. Anda mau ucapkan happy birthday kepada diri Anda sendiri ya tidak ada masalah, begitu. Jadi dalam hubungan kemanusiaan itu lumrah, dan mengucapkan selamat Idul Fitri, Happy Diwali, Happy Hanukkah, terus apa lagi? Selamat Hari Waisak, selamat Hari Galungan, terus apa? Selamat Hari Raya Nyepi. Ya itu kan biasa saja.
menurut saya, mengapa harus ditarik-tarik terlalu jauh sehingga kita memikirkan perasaan orang lain demi mengekspresikan iman kita? Apakah sudah sejauh itu gitu? Toleransi sepertinya sudah terlalu banyak tergerus dengan hal-hal seperti tadi. Jadi di tengah-tengah masyarakat sudah terbangun perasaan curiga. Masa mengucapkan selamat Natal saja membuat orang lain berpikir bahwa itu mengkristenkan orang lain? Kan tidak. Kalau kita pakai topi Santa seperti ini, bukan dalam rangka saya mengkristenkan orang atau memasang pohon Natal. Setiap agama mempunyai simbol-simbol tersendiri. Jadi menurut saya itu pergeseran nilai-nilai yang terjadi sudah terlalu jauh ditafsirkan atas nama toleransi. Dan saya setuju dengan sikap Presiden Trump itu, bahwa ya kalau merayakan Natal itu negara merayakan Natal, ya negara harus tegas mengucapkan Merry Christmas. Jadi di Amerika tuh terbagi dua kelompok kan. Ada Partai Demokrat dan Partai Republik. Nah, kalau Partai Demokrat itu dikenal dengan Happy Demokrat karena mereka setuju dengan Happy Holidays gitu. Nah, kalau Republikan itu setuju dengan Merry Christmas, makanya disebut Merry Republican begitu. Dan tadi kita lihat di dalam survei yang dilakukan Pew Institute itu dikatakan 15% menolak, katakan Happy Holiday, 32% mengatakan masih setuju dengan Selamat Hari Natal. Kemudian sisanya itu, bagian besar itu I don't care. Saya nggak peduli mau Natal, mau tidak Natal, ya urusan makan kan cari sendiri-sendiri. Nah ini biasanya abstain ini kan, dalam pemilu juga begitu ya, siapapun bupati yang terpilih, presiden yang terpilih, ya tetap kita cari makan sendiri-sendiri kan, bukan mereka yang beri makan begitu. Ah ini kelompok-kelompok yang abstain begitu. Jadi itulah yang terjadi di masyarakat saat ini, pergeseran nilai-nilai begitu, Bu Erna. Oke. Kita mau menelpon atau nanti dulu? Masih ada waktu, kita bahas dulu baru kita akan telepon teman kita. Oke, saya mau bertanya lagi. Apakah mengucapkan Merry Christmas atau Selamat Hari Natal itu melukai pihak lain yang berbeda iman, Pak Wanda? Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini kita kembalikan lagi kepada Anda yang menyaksikan program ini. Silakan kalau Anda mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu berkaitan dengan setiap kali Natal kan ada kontroversi. Ada pihak lain yang tidak mau mengucapkan Selamat Natal. Ya kalau tidak mau mengucapkan Selamat Natal ya tidak ada masalah. Tapi tidak perlu membuat aturan-aturan, tidak perlu mempengaruhi iman orang. Ya Anda tidak ucapkan Selamat Natal juga bagi saya tidak ada masalah begitu. Karena merayakan Natal itu kan merayakan sukacita begitu. Dan ya saya tidak terpengaruh juga dengan yang disebut dengan festive season. Setiap orang mempunyai cara sendiri untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Entah Anda rayakan tanggal 25 atau tanggal berapapun. Jadi apakah mengucapkan Merry Christmas melukai pihak lain yang berbeda iman? Nah ini memang relatif ini ya. Ada yang merasa kalau kita ucapkan Selamat Natal itu bahwa kita menjadi superior begitu. Kamu kan agamanya Kristen, kita ini kan agama banyak di negara kita. Kenapa harus mengucapkan Selamat Hari Natal? Ya kalau kamu juga berhari raya, perayaan agama kamu juga diucapkan Selamat Hari Raya apa begitu? Apakah kita juga merasa bahwa
bahwa kita punya iman. kita menjadi minoritas, begitu. Misalnya Idul Fitri. Saat Idul Fitri kita ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya kita tidak mengatakan bahwa semua orang harus memeluk agama Islam oleh karena Idul Fitri itu, kan tidak. Tapi sebagai penghargaan kepada kemanusiaan, mengapa tidak? Toh saat ulang tahun kenapa kita ucapkan selamat ulang tahun? Lalu kenapa jadi alergi ketika mengucapkan selamat Natal? Ini ada sesuatu yang salah di sini. Kalau mengucapkan selamat happy wedding itu anniversary kan biasa. Anda bisa ucapkan. Kalau mengucapkan selamat ya, sudah di wisuda, selamat ya, baru dapat momongan baru, selamat ya, baru naik rumah baru, ya kan? Ini terkait dengan kemanusiaan. Kita selalu mengucapkan apapun itu, kita we wish them all the best untuk setiap season dalam hidup mereka, begitu, entah naik rumah baru, entah baru menikah, entah merayakan ulang tahun, mendapatkan anak, sembuh dari sakit, terus apalagi baru mendapatkan pekerjaan, mendapatkan promosi. Misalnya kan ada sekarang ini di Indonesia baru ada reshuffle kabinet. Kita mengucapkan selamat ya Pak Sandiaga Uno sudah menjadi Menteri Pariwisata dan Kreatif. Selamat ya Bu Risma yang sudah menjadi Mensos. Selamat ya Gus Yakut Gus Tutut yang sudah menjadi Menteri Agama. Selamat ya untuk Bung Fadli Sadikin yang sudah menjadi Menteri KKP. Selamat ya untuk Bung Muhammad Lutfi yang sudah menjadi Menteri Perdagangan. Ya kita menyebutkan itu tidak ada masalah. Selamat ya yang siapa yang baru terpilih sebagai gubernur di Sulawesi Utara, misalnya Oli Dondo Kambe dan siapa itu wakilnya, ya saya lupa wakilnya siapa. Kemudian selamat ya Jone Ganda yang jadi bupati, terpilih jadi bupati di Minahasa Utara. Ya meskipun mungkin kita tidak memilih, kita tidak favorit kepada mereka, tetap kita we wish them all the best untuk semua pekerjaan-pekerjaan mereka, semua pencapaian mereka, karena ini pencapaian anak manusia yang perlu kita hargai, dan orang yang diselamati itu sangat senang sekali. Begitu. Baik, kalau begitu kita akan telepon sahabat kita untuk berbicara tentang hal ini. Mudah-mudahan tersambung. Halo. Selamat malam. Halo. Oh, belum tersambung ini kelihatan nih. Coba sekali lagi saya coba. Kami juga menunggu komentar Anda. Silahkan Anda menulis di kolom komentar di Facebook. Kalau ada pendapat-pendapat Anda mengenai topik kita, silakan tuliskan di Facebook. Ya, ternyata sambungan telepon kita ini, oh ya, coba kita ulang ya. Callingnya rupanya saling bertabrakan. Saling bertabrakan. Saya sekali lagi, kalau tidak tersambung ya belum waktunya tersambung. Halo? Rupanya tidak tersambung. Ya, tidak tersambung. Sudah ada pendapat mungkin dari Facebook, bisa dicek.
Oh ya, ada Ibu Vita Milo or Eker. Terima kasih Ibu sudah hadir. Oh ya, saya ada telepon masuk. Saya coba terima. Halo. 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 Wah, suaranya nggak kedengaran ini. Halo. 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 Halo, selamat malam. Malam, Pak. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar jelas? Halo. Halo. Halo, ya. Apakah suara Selamat malam, Pak Pendeta. Iya, selamat malam. Bisa terdengar jelas suara saya? Halo. Halo, selamat malam, Pak Pendeta. Iya, selamat malam. Terdengar jelas, Pak Pendeta. Kami jelas mendengar suara Pak Ulpan. Silakan, Pak. Terdengar? Maranatha, Pak Pendeta. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Ya. Bagaimana? Bisa terdengar jelas? Ya. Baik, kalau begitu kita mulai diskusi kita. Bagaimana dengan pengalaman Pak Ya, Ulpa mendengar, sendiri? Pak. Maranatha. Ya, Maranatha kembali. Silakan. Kalau di Papua, Pak Pendeta. Ya. Ya. Kalau di Papua, kami kebetulan Papua dikenal sebagai tanah Injil, tanah damai. Papua kebetulan dikenal sebagai tanah Injil, tanah penuh damai. Baik, terus? Di sini toleransinya sangat tinggi, Pak Pendeta. Baik. Ya. Ketika kami merayakan Natal, ada saling kunjung, tapi sebelum pandemi, Pak Pendeta. Ya. Sebelum pandemi ini, terkait pandemi ini sudah ada himbauan dari pemerintah daerah. Ya. Yang terjadi selama ini adalah saling memberikan ucapan selamat ketika teman atau keluarga, kerabat yang merayakan hari raya, baik Natal maupun hari raya keagamaan lain, sama-sama saling mengucapkan selamat hari raya, Pak Pendeta. Jadi tidak ada pelarangan atau itu, tidak ada anti mengucapkan selamat Natal di daerah Bapak di Jayapura ya? Ya, puji Tuhan tidak ada Bapak. Kami sangat saling bertoleransi. Terkait dengan hal itu juga sesuai dengan dasar negara kita juga, Pancasila, berbeda-beda tetapi tetap satu. Di mana juga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga telah menyatakan dengan tegas pada pasal 28 ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 1 dan 2 juga untuk bebas menjalankan ibadahnya dan menurut keyakinannya masing-masing. Yang terjadi di Papua sangat hidup rukun. Kami kalau saya teringat waktu masih kecil dulu, kadang-kadang kami di pas hari raya Idul Fitri kami dikirimkan makan jamuan kasih. Kami juga dulu waktu Natal juga kami mengirimi juga jamuan kasih ke rumah-rumah. Itu saya ingat sekali waktu masih SD. Dan sampai saat ini kami saling memberikan ucapan Natal ataupun hari raya lain melalui baik itu secara langsung maupun lewat media sosial, dan dengan mengucapkan hari raya baik Natal maupun hari raya lain itu sebenarnya kan tidak akan membuat kita menjadi otomatis menjadi pemeluk agama tertentu, begitu tidak ya. Tetapi
kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Halo Pak Pendeta? Iya, kami mendengarkan. Silakan. Jelas, Pak. Suaranya jelas sekali. Ya. Lanjutkan. Oh, bisa ya. Yep. Jadi dengan mengucapkan ucapan selamat kepada seseorang ataupun keluarga ataupun teman kita tidak membuat kita secara otomatis menjadi pemilik dari hari raya tersebut. Tentu tidak ya Pak itu. Betul tetapi, sekali. Memberikan kita meningkatkan kita sebagai rasa persaudaraan. Semakin meningkatkan kita sebagai sisi kemanusiaan kita, meningkatkan kita menjadi lebih erat lagi mereka dengan ucapan selamat mungkin bisa merekatkan tali silaturahmi lagi. Walaupun memang yang mengucapkan berbeda dengan kita keyakinan, tetapi mereka sadar betul bahwa yang kami ucapkan kepada yang diucapkan ini adalah keluarga, teman, ini adalah untuk sesama saling menghargai dan saling mengikat silaturahmi, gitu Pak Pendeta. Baik. Jadi baik. Terima kasih banyak Pak Ulpa untuk komentarnya. Jadi di Jayapura, di tempat tinggal Bapak tidak ada pengalaman-pengalaman seperti itu ya? Jadi toleransi antar umat beragama itu masih sampai sekarang masih terjaga ya Pak ya? Iya, puji Tuhan Pak Pendeta, terjaga. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak untuk komentarnya pada sore hari ini. Salam buat keluarga di Jayapura. Maranatha. Maranatha Pak. Maranatha Pak Pendeta. Bye. Nah, itu tadi dari sahabat kami, Pak Ulpa Tandibulo yang ada di Jayapura. Ternyata di Jayapura itu masyarakatnya bertoleransi itu besar sekali, tinggi sekali. Itulah yang dinamakan toleransi. Toleransi itu adalah menghormati kita lain, menghormati orang lain untuk beribadah secara bebas menurut kepercayaan mereka, dan memang masih mengucapkan selamat Natal begitu. Baik, kita ada beberapa komentar, silakan dibaca dulu. Ada Pak Ferry Gunawan mau mengucapkan selamat hari Natal atau tidak? Tidak ada masalah ya, memang tidak ada masalah Pak ini dalam masalah ini, makanya kita mau mengungkapkan, mau membuka jelas tentang topik ini Pak. Kemudian ada Ibu Marcella, memang betul ada orang-orang tertentu yang sangat fanatik dengan agama mereka sehingga mereka tidak mau mengucapkan selamat Natal. Nah itu bagaimana tuh kalau seandainya Anda berhadapan dengan hal tersebut? Kalau dari Pak Ferry dikatakan tadi dibikin enak aja lah. Tapi ada juga orang tertentu yang merasa bahwa sikap seperti ini tidak benar begitu. Kalau saya mengucapkan kepada Anda misalnya selamat ulang tahun, saya mengharapkan juga orang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya, ya kan? Ini kan sebuah pergaulan sosial yang biasa gitu, yang normal. Kalau saya mengucapkan selamat Idul Fitri, saya berharap engkau juga mengucapkan selamat hari Natal kepada saya. Begitu, turut bergembira begitu. Tapi kenapa harus egois? Saya ucapkan selamat Idul Fitri, ya nggak mau ngucapin selamat Natal. Dibikin enak sih tidak ada masalah, tapi dalam tatanan bermasyarakat ini tidak benar, ini menurut saya begitu. Mengapa harus bersikap seperti itu gitu? Nah, ini ada pendapat lain. Coba dari Ibu Oike Abraham berpendapat mengucapkan selamat hari kepada orang lain artinya kita ikut dan turut berbahagia. Betul Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, tidak ada salah kita saat kita mengucapkan selamat hari raya terhadap saudara-saudara kita yang sedang berbahagia.
jika ada orang yang mengatakan bahwa dengan mengucapkan Selamat Hari Raya suatu agama kita telah menjadi bagian dari agama tersebut, itu adalah hal yang keliru. Karena saat saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudara yang Muslim, bukan berarti saya masuk menjadi Muslim. Begitu pula sebaliknya. Sama halnya saat kita mengucapkan Selamat Hari Guru, tetapi besoknya saya tidak menjadi seorang guru, ataupun saya mengucapkan selamat berbahagia atas pernikahan, tapi besoknya saya tidak menikah. Jadi di saat kita mengucapkan sesuatu berkaitan dengan ucapan, bukan berarti kita menjadi seperti yang kita ucapkan. Ya, setuju. Terima kasih untuk Bu Oike Abram. Setuju. Jadi, tapi saya belum mendengar ini dari teman-teman yang punya pengalaman seperti itu. Pengalaman yang buruk tentang mendengar misalnya, oh ada teman saya mau mengucapkan Selamat Natal, kemudian teman saya bilang, jangan nanti kamu menjadi Kristen atau bagaimana. Silakan saudara-saudara kalau ada pengalaman yang seperti itu. Nah kan ada kan dulu mungkin teman-teman Anda mengucapkan Selamat Natal itu biasa saja. Tapi kemudian terjadi persoalan. Begitu. Apa itu? Mulai dia tidak mau lagi mengucapkan Natal. Anda awalnya tidak curiga begitu. Anda mengucapkan kepada dia pada saat dia berhari raya, Anda ucapkan Selamat Hari Raya. Dan dia enjoy, dia berterima kasih. Tapi ketika Anda merayakan Natal, lo kok nggak mau ngucapin? Ini bagaimana ini? Begitu. Itu. Saya kan mau mendapatkan respon begitu dalam bermasyarakat. Kalau saya ucapkan selamat pagi, gitu kan? Anda tentu akan mengatakan selamat pagi juga. Akan dibalas selamat pagi. Kita kan ketemu orang begitu kan? Good morning, how are you, itu sudah menjadi hal yang melumrah di Aussie sini ya. Iya, memberikan greeting kan. Kalau di Indonesia kita ketemu, kita greeting. Gitu. Selamat pagi, apa kabar? Dia akan jawab, kabar baik. Begitu kan. Jadi ada juga kan orang di Facebook juga dia marah-marah karena dia bilang, saya suka like-like kamu punya status, kamu nggak like-like saya punya status begitu. Kok sombong amat ya? Ini contoh begitu. Ini maksudnya ya memang dia menganggap di dalam Facebook itu seperti bermasyarakat. Kalau saya say hello, Anda juga katakan hello lah begitu. Begitu. Jangan somse begitu. Ah, gitu dia maksudnya. Maksudnya ada interaksi. Begitu, ini terlepas ya maksud saya ya. Mungkin ada orang yang memandang bermain Facebook itu hanya ngisi waktu luang gitu atau biasa saja. Tapi ada orang yang merasa Facebook itu sebagai satu dunianya. Di mana kita bisa bertemu satu sama lain. Dari yang tidak kenal. Jadi kenal. Orang ini add saya kok. Add saya dia nggak ada respon terhadap saya. Buat apa add gitu. Lebih baik dihapus begitu. Kalau Anda mau cari teman ya harus proaktif begitu. Ah, begitu contoh seperti itu. Ini hanya sebuah contoh. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi memang perdebatan itu sudah lama ya Pak ya Pak Wanda. Sejak kapan terjadi perdebatan mengenai mengucapkan Selamat Hari Natal itu terjadi sebenarnya Pak Wanda? Nah, sejarahnya kan begini. Merry Christmas itu mulai populer di Amerika itu tahun 1844. Yang mempopulerkan itu Charles Dickens itu. Charles Dickens itu adalah penulis ya. Pasti saya suka baca buku-bukunya. Charles Dickens itu salah satu buku yang hebat yang dia tulis, Oliver Twist. Saya membaca Oliver Twist itu pada waktu masih SMP, remaja atau SD. Dan saya suka dengan cerita Oliver Twist sampai akhirnya saya menemukan movie-nya setelah pindah ke luar negeri kalau nggak salah. Begitu ya, Charles Dickens itu. Nah,
dialah yang pertama memunculkan kata Merry Christmas. Kemudian Merry Christmas itu selalu diasosiasikan dengan selamat hari Natal. Pada saat orang-orang Kristen merayakan perayaan keagamaan. Terlepas dari pro kontra, memang ada yang begitu gigi katakan, oh ini kan perayaan dari pagans, perayaan dari berhala begitu kan, orang Romawi. Ya memang awalnya begitu. Orang festif itu adalah mabuk-mabukan dan segala macam kemaksiatan. Tapi ya kalau kita temukan kan orang-orang merayakan Natal kan tidak seperti itu. Gitu. Orang merayakan Natal ya kalau merayakan Natal yang seperti itu ya salah. Spirit Christmas itu kan bukan begitu. Biasanya kalau di Aussie itu spirit Christmas itu berbagi. Begitu. Orang kumpul donasi, berikan kepada orang yang tidak mampu. Gitu. Kita juga sebenarnya dulu ada program itu kan. Setiap Natal kita kumpul uang, lalu kita bagi-bagi kepada mereka yang kurang mampu begitu. Beberapa tahun lalu itu masih sempat berjalan. Tahun ini terus terang saya mau kumpul-kumpul begitu juga. Saya ingat dunia dilanda COVID, jadi kesian juga banyak orang susah mau kumpul-kumpul uang begitu. Tapi di Aussie masih jalan kumpul mainan begitu. Iya. Jadi biasanya mengadakan ini Salvation Army. Ada Salvation Army, ada pemerintah juga ya dari Konsel dan Salvation Army yang besar. Kita juga pernah terlibat di sana juga. Nah, itu kumpul mainan gitu ya. Anda punya wishlist, ditulis, terus ditaruh di supermarket. Iya, di kemat biasanya. Di depan kemat ada Pohon Natal. Nanti di bawahnya orang kalau mau membawa hadiah, mereka sudah dibungkus, kemudian ditaruh di situ. Mereka donasi untuk orang-orang yang tidak beruntung di Aussie gitu. Nah, ini Christmas ini spiritnya ini berbagi begitu. Kan terinspirasi dari Kristus yang lahir untuk membagi hidupnya. Jadi spiritnya seperti itu, bukannya spirit meminta. Begitu. Kalau Natal gitu orang mulai tanya, mana donat? Donat itu artinya apa? Itu di Manado itu, doi Natal katanya. Gitu. Tidak boleh saudara Anda punya spirit begitu, spirit meminta tidak boleh. Itu tidak dibenarkan di dalam iman Kristen itu menjadi peminta-minta. Spirit kita itu memberi, bukan meminta. Orang percaya itu identik dengan memberi. Bukan menadakan tangan, begitu ya. Menadakan tangan, minta. Mana dang doi Natal? Begitu kalau orang Manado itu seperti itu. Doi Natal gitu. Ya tidak semua memang, tapi ini sudah menjadi sebuah tradisi. Karena saya ingat waktu Natal saya masih kecil itu pergi bawa itu nasi ja itu satu bambu dengan kue ke siapa itu mama baptisnya atau om tante, nanti dikasih uang. Nah kemudian spiritnya sudah berganti, minta doi Natal, uang Natal gitu. Tidak saudara, Christmas itu memberi gitu, sharing is caring gitu. Jadi kami di sini di Aussie begitu. Kita aja contoh ya, kita tinggal di dekat rumah kita itu ada charity roti. Iya, roti. Begitu. Sharing bread. Jadi Anda tahu hampir kita tidak membeli roti loh saudara. Kenapa? Karena nanti kalau kita keluar dari rumah dikasih. Ada orang langsung membawakan 2-3. Kadang dia, ayo pilih, silakan pilih. Saya dipanggil gitu, jadi nggak enak juga. Tapi bagaimana? Saya dipanggil, ayo datang sini. Kamu pilih roti yang mana? Saya nggak enak, satu aja. Jangan ambil. Saya bilang di rumah cuma ada 3 orang. Bagaimana ini mau ambil? Mau banyak sekali. Dia bilang ambil aja yang kamu mau ambil apa? Kadang saya bilang saya minta slice bread aja, roti yang
dipotong-potong. Sudah, ini udah cukup. Tapi Diambil sama dia, dikasih. Bagel, diambil Turkish bread. Tapi nanti masuk rumah, oh kok banyak sekali. Siapa yang mau makan? Nah, kita juga punya pengalaman dulu ya. Teman-teman orang Indonesia kita suka bantu juga kan. Ingat nggak? Kita dapat roti banyak, terus saya telepon orang gitu. Itu awalnya karena saya itu berkunjung ke toko roti, mau beli roti ceritanya malam-malam. Malam-malam, sudah mau tutup dia rupanya. Saya juga lupa. Terus dia bilang, ini roti nggak dibeli, nggak dijual lagi. Oh, begitu ya. Iya, udah mau tutup kita. Daripada busuk, diambil aja. Oh gitu, saya tadinya mau beli roti, jadi saya ambil, dikasih 1 plastik, 2 plastik besar. Terus saya bilang, bagaimana ini kita mau habisin roti 2 bag besar sekali. Terus saya telepon teman-teman mahasiswa yang belajar di Sydney. Ya namanya jadi mahasiswa kan, kita pernah jadi mahasiswa itu keuangan tipis begitu kan. Jadi saya telepon, lalu orangnya bilang, kamu kalau mau tiap hari sekian itu kamu datang jam berapa sampai jam berapa? Nanti kamu telepon saya jam berapa kamu yang datang, nanti saya akan menyediakan. Menyediakan begitu. Jadi akhirnya kita menjadi tempat penyaluran roti. seperti Bethlehem itu kan rumah roti. Rumah kita jadi rumah roti begitu. Tiap waktu itu, saudara, saya sudah mencoba semua macam roti, saudara. Karena yang memberi itu pabrik roti yang menjual itu roti yang terkenal, perusahaan roti terkenal di Australia. Nah ini terulang lagi kita. Sekarang ini di dekat rumah kita ada itu charity roti gitu. Kami sebenarnya bukan orang yang harus ditolong oleh charity kan. Saya pikir ya orang lain aja yang perlu begitu. Jadi ya bagaimana kita dapat begitu ya. Itu jadi Christmas itu memberi, saudara. Gitu, giving itu lebih baik memberi daripada menerima. Cobalah orang Kristen itu punya kepala, punya pemikiran seperti itu. Jadi Anda itu bukan meminta tapi memberi. Jadi orang percaya yang memberi, bukan meminta-minta begitu, tidak begitu. Nah, tahun ini saya tidak lakukan itu. Saya berharap nanti tahun depan ekonomi dunia baik, kita coba kumpulkan lagi uang setiap Christmas. Kita akan bantu kepada orang-orang yang membutuhkan begitu ya, dalam bentuk apapun, tadi belikan mainan atau apa. Karena saya terinspirasi dengan spirit yang ada di OSI ini gitu. Kami juga banyak bekerja di charity gitu, lihat bagaimana memberi itu begitu. Jadi ya orang juga banyak memberi walaupun kita bukan bagian orang yang dibantu, ternyata kita sering mendapat gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, ini ada pendapat dari ada Pak Ulpa berpendapat bahwa Merry Christmas sekarang sudah jadi Merry Xmas, bukan lagi tentang Kristus tapi tokoh X. Oh, X itu kan itu Pak, itu Merry Christmas itu disingkat itu X. Begitu, tidak ada arti-arti lain. Ya memang banyak orang yang tafsirkan. X itu adalah singkatan dari, memang istilah itu muncul kemudian, penyingkatan dari istilah Merry Christmas juga kan, itu sebenarnya tidak tepat diterjemahkan Selamat Natal di Indonesia. Merry itu bersukacita, Christmas itu Christian Mass gitu, atau Christ Masses gitu ya. Jadi kebaktian Natal di mana-mana gitu. Jadi untuk menyingkatnya itu, Chris itu jadi semacam cross itu, palang itu. Jadi diucapkan seperti itu. Kemudian ada Ibu Meti Makasuci yang ada di Minnesota.
Amin, beliau berkata demikian, Pak Wanda. Iya, terima kasih Tante Meti sudah bangun pagi-pagi dan senang sekali ya. Semoga sehat-sehat selalu Tante. Suasananya juga dingin ini, Christmas, apalagi jaga di kesehatan ya Tante. Minnesota, di daerah utara Minnesota ini. Jadi dia punya salju tebal juga. Terima kasih untuk Tante Meti Makasuci yang sudah hadir. Mari kita lanjutkan. Jadi begini Pak Wanda, apakah kita perlu untuk mengganti ucapan Selamat Natal itu dengan ucapan yang lain? Oke, baik. Nah, yang tadi saya lanjutkan nih, perdebatan tadi jadi 1844, sebelum jawab ini, 1844, Charles Dickens itu mengeluarkan istilah Merry Christmas, lalu di abad 20 mulai dipolitisasi. Sebenarnya kok ini politisasi dari politik ini kan. Jadi Natal ini menjadi satu momen untuk meraih voter gitu. Nah tadi saya sudah singgung, di Amerika itu Demokrat itu lebih kepada menampung aspirasi orang-orang yang bervariasi agama. Sementara Republikan itu memang kan diisi oleh orang-orang Kristen di sana, ada konservatif, ada Injili dan sebagainya. Ini mempertahankan nilai-nilai Kristen. Nah, abad ke-20 ini yang mulai terjadi perubahan gitu. Yang memang realnya banyak orang yang business owner itu tidak mau menjadi rugi gitu. Daripada ucapin Selamat Natal, mending Happy Holiday supaya untuk merangkul customer gitu. Gitu. Jadi kalau ada yang coba-coba mengatakan Merry Christmas, maka dia dipecat. Mending pecat satu orang daripada rugi begitu kan. Customer nggak datang begitu. Lalu apakah kita perlu mengganti ucapan Selamat Natal dengan ucapan yang lain? Ada yang mengatakan begini, celebrate Christmas, merayakan Natal. Terus ada yang bilang apa lagi, happy holiday begitu. Jadi selamat berlibur. Ada yang mencoba mengganti dengan istilah-istilah lain. Tapi apakah itu perlu? Begitu. Menurut saya, ya kalau dari orang Kristen sendiri ya tidak perlulah. Selamat Hari Natal ya itu aja gitu, ngomong Selamat Hari Natal. Kalau memang orang lain yang merasa terserang dengan merasa get offended dengan itu, ya boleh-boleh saja mereka mengganti begitu. Jadi bagi kita ya ucapan Selamat Natal sebenarnya bukan harga mati juga, tapi menunjukkan kekhasan kita sebagai orang Kristen begitu. Bagaimana kalau nanti simbol-simbolnya sudah diganti-ganti semua, lalu apalagi yang tersisa? Memang sih bukan Christmas itu, saya sudah banyak jelasin itu kan, bukan sebuah perayaan yang ada di dalam Alkitab yang diperintahkan, karena bahkan hari ulang tahun Alkitab tidak mensupportnya. Anda tidak menemukan ucapan selamat ulang tahun di dalam Alkitab, cuma ada 2 kali dan itu berhubungan dengan Nebukadnezar dan Herodes. Begitu. Orang-orang percaya, orang-orang perjanjian lama, orang-orang Yahudi, mereka tidak pernah mengucapkan selamat hari ulang tahun. Itu kan baru tumbuh berikutnya. Tapi saya selidiki ya, orang Yahudi juga merayakan ulang tahun begitu.
sekarang gitu maksudnya. Ada juga perayaan Happy Hanukkah dan sebagainya, ada Sukkot dan sebagainya. Jadi ya yang namanya agama ataupun kehidupan sosial itu memang ada. Ulang tahun, kematian, apalagi wedding, anniversary, promosi jabatan, punya anak, terus menikah, wisuda, mendapat pekerjaan, terus naik rumah baru, ya maksudnya beli rumah baru, bukan naik rumah baru, baru beli rumah, begitu, housewarming gitu kan. Terus apa lagi? Banyak lagi yang kita ucapkan, hari baptisan, begitu ya, Kristening, macam-macam kita tetap mengucapkan itu sebagai sebuah sosialisasi ya. Saya pikir begitu Bu Erna. Kita tapi sebelum kita tutup, saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ada Pak Celsen Masengi, terima kasih sudah bergabung, tapi hampir selesai Pak. Kemudian ada Pak Angels Mambu, juga ada Ibu Meti Mapasuci berkomentar, thank you, Jesus love you both. Amin. Thank you kembali Ibu Meti Mapasuci. Ya, terima kasih yang sudah bergabung bersama pada malam hari ini. Nah, program ini RIP 2020 atau Rest in Peace 2020 adalah sebuah program yang kita lakukan secara maraton. Mengapa? Karena kita akan segera mengubur tahun 2020 ini, tahun yang berat ya, tahun yang berat sekali, dan kesulitan-kesulitan memang yang terjadi belum berakhir. Begitu. Kita mempercayai bahwa Tuhan tetap ada di dalam setiap pergumulan-pergumulan dan kesulitan hidup kita, dan kita mempercayai. Amin. Sampai detik ini Tuhan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita percaya hal ini. Apapun yang kita alami, mari kita kubur tahun 2020 ini dan kita move on ke new chapter ya, tahun yang akan datang. Jadi percayalah, ada sesuatu yang baru dan sesuatu yang penuh berkat sedang menanti kita. Bagaimana kita akan segera akhiri program kita. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program ini dengan menulis komen di live di Facebook. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirnya kami mau mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Salam dari sini. Blessings.